Mari kita buka dengan doa. Baik anak-anak, dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek dulu terkait dengan kehadiran sekalian pada pagi hari ini. Baik, jadi ada yang tidak hadir? Baik, dan terima kasih. Dan tentu berkaitan dengan itu, dan itu merupakan sebuah rahmat dari Allah yang berkuasa kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali hadir untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Itu semua adalah berkat dari bimbingan dan tuntunan Tuhan Allah sendiri, sehingga kita boleh hadir dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik adanya, sehingga kita bisa kembali duduk bersama hari ini di dalam. Baik, dari tema pembelajaran kita tadi pada pagi hari ini adalah tentang gereja sebagai umat. Tentu pembelajaran tentang gereja sebagai umat Allah ini memiliki tujuan pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama itu berkaitan dengan peserta didik mampu menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Itu tujuan. Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah? Lalu bagaimana konsep ini mencerminkan hubungan antara anggota gereja dengan Tuhan? Pertanyaan. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara gereja sebagai umat Allah dengan tanggung jawab sosial dan pelayanan dunia? Itu pertanyaan. Baik, adik-adik sekalian. Jadi yang pertama, kita amati gambar. Ada dua gambar di dalam ini. Gambar tentang gereja, di mana salah satu gereja itu masih dalam keadaan kosong. Kemudian yang satu ini adalah tampaknya bagian dalam, melihat orang sedang mengikuti sebuah perayaan ibadah dan sebagainya. Lalu jadi yang pertama kita berkumpul dalam kelompok. Ada 3 kelompok. Sambil mengamati gambar, kita jawab beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Setelah melihat gambar tersebut, coba kita renungkan dan mengapa, kemudian dan menganalisis dengan pemahaman kita sendiri. Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Lalu apa arti gereja sebagai umat Allah? Sebagai umat Allah. Itu pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Nanti adik-adik sekalian kerja di lembaga kerja ini, lembaga kerja tadi ini. Bisa paham? Bisa. Jadi Anda kerja mulai sekarang, dari sekarang kita waktunya hanya 15 menit ya? 15 menit untuk berdiskusi. Sudah? Kerja baik-baik. Baik, sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, saya minta 3 orang dalam tiap kelompok berdiri di depan. Berdiri di depan. Pada saat ini kita bisa menyampaikan. Kita dari kelompok 3 ya. Menurut pendapat kami, kedua gambar yang kami amati menunjukkan sebuah gedung di mana gedung itu merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen Katolik. Baik, dan itu menurut kelompok 3 ya. Dan menurut kelompok 3 ini, dan berdasarkan pengamatan mereka tentang gambar, gereja itu menunjukkan sebuah tempat ibadah. Tempat ibadah bagi umat Katolik, bagi umat Kristen. Dan mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari adik-adik sekalian berkaitan dengan
jawaban dari kelompok ketiga ini? Ada? Baik, lalu kelompok yang berikut saya minta kelompok 2, 3. Satu. Saya minta dari kelompok 1 dulu. Baik, menurut pendapat kami tentang gambar tersebut yaitu gedung yang menunjukkan sebagai tempat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan secara kelompok dan individu. Baik, dan itu menurut kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1 katakan bahwa gereja itu menunjukkan atau gambar yang kita lihat itu menunjukkan sebuah tempat ya, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Baik secara kelompok maupun secara individu. Baik, kesimpulannya kita bisa menilai dan ada beberapa pemahaman berkaitan dengan gambar gereja atau gereja sebagai umat Allah. Ya. Yang pertama kita lihat dulu pengertian tentang gereja. Apa sebenarnya gereja itu? Yang pertama itu adalah gereja. Adik-adik sekalian, tentu secara keseluruhan kita sudah mendalami materi tentang gereja sebagai umat Allah, sebagai umat Allah. Dan itu sebenarnya menunjukkan bagaimana gereja itu menjadi sebuah gedung, yang merupakan tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya baik. Dan karena terakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Baik, begitu saja ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Lalu jawabannya, coba lihat dulu ya. Baik, silakan. Materi. Jadi saya minta satu orang mengangkat kita untuk doa. Jadi tema pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang gereja sebagai. Dari sebelumnya, dari saat mengecek berkaitan dengan persiapan kita dan juga kehadiran kita pada pagi hari ini. Baik, dan mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Baik, puji Tuhan. Jadi itu semua adalah berkat dari bimbingan dan dukungan dari Allah sendiri ya, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat ya. Itu semua adalah berkat karunia Tuhan sendiri ya, untuk kita, sehingga kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Begitu mari kita sama-sama perhatikan ya, mempersiapkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, jadi ini tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta ini mampu menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Itu tujuan. Lalu apa yang dimaksud dengan gereja umat Allah? Kemudian bagaimana konsep ini mencerminkan hubungan antara anggota gereja dengan Tuhan?
sebagai umat Allah dengan tanggung jawab sosial dan pelayanan dunia. Itu mengacu pada kita supaya kita bisa memahami kaitan dengan baik. Jadi yang berikut kita amati dua buah gambar ya. Dua gambar. Jadi ada dua gambar di dalam itu. Jadi yang pertama atau gambar satu itu adalah gambar gereja. Gereja yang nampaknya bagian luar. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gereja yang nampaknya bagian dalam. Baik. Dan sambil kita mengamati gambar, dan kita mengerjakan dulu beberapa pertanyaan. Dan sebelum kita kerjakan, saya minta kita duduk berkelompok dulu. Apa arti gereja sebagai umat Allah? Kita kerjakan lalu diskusi dengan umat satu kelompok. Waktunya sudah habis untuk kita diskusi dalam kelompok. Jadi sekarang waktunya untuk kita melakukan atau presentasikan hasil daripada pekerjaan kita. Bisa minta tiap utusan kelompok satu orang untuk berdiri di depan lalu mempresentasikan hasil dari pekerjaan kita. Baik, bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Bagaimana pendapat Anda terkait gambar tersebut? Silakan dari kelompok 3. Gambar tersebut terdiri dari dua gambar, yaitu gambar satu menjelaskan tentang sebuah gedung berupa gereja yang tampak dari bagian luar, di mana gedung tersebut adalah suatu tempat bagi umat Katolik untuk beribadah. Dan gambar kedua menjelaskan tentang sebuah gereja yang nampak bagian dalam, di mana terdapat umat yang sedang mengikuti ibadah atau menjalankan doa. Sudah? Baik. Jadi kalau sudah, jadi mungkin ada tanggapan dari teman atau dari kelompok yang lain berkaitan dengan hasil pekerjaan mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa manfaat doa bagi umat Katolik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Edwin. Manfaat berdoa bagi umat Katolik: yang pertama, menemukan arti hidup; yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan; yang ketiga, menemukan jawaban atas persoalan dalam hidup; yang keempat, menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan; dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Baik, baik, silakan kembali. Terima kasih, Pak.
selalu menepati janji. Dia menyampaikan janji keselamatan bagi umat manusia, lalu Allah sendiri pasti menepati. Lalu apa yang menjadi konsekuensi kita ketika Allah sudah menjanjikan kepada kita seperti itu? Tentu yang pertama adalah kita harus patuh dan taat kepada Allah. Berhubung waktunya sudah selesai, sudah habis. Tentu yang pertama kita patut untuk kembali merenungkan dalam diri kita masing-masing. Kembali merenungkan kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung tadi. Apakah kita sudah paham? Apakah saya sudah paham? Kemudian apakah saya juga sudah menjalankan misi dan tugas gereja sebagai umat Allah atau sebagai anggota umat Allah? Saya sudah menjalankan misi. Dan demikian juga kami sebagai guru pasti bisa kembali menemukan dalam diri kami masing-masing. Baik, dan itulah gambaran secara keseluruhan berkaitan dengan tema tentang gereja sebagai umat Allah. Lalu tugas bagi kita adalah tulislah sebuah laporan. Hasil kegiatan kita bersama umat di masyarakat. Sebuah laporan hasil kegiatan kita bersama dengan masyarakat yang berkaitan dengan gereja. Nanti itu dikerjakan di rumah, lalu pertemuan berikut kita bawa. Baik, karena waktu sudah selesai, bersama satu orang kembali mengangkat kita doa. Baik.